Pontianak. Oke, ini adalah episode pertama kita dari Bingal Podcast. Mungkin kawan-kawan, ini apa sih gitu kan? Podcast apa nih? Apakah ini podcast budak-budak? Apakah ini podcast kawan-kawan? Apakah podcast cerita-cerita kawan? Bukan. Di sini artinya Bingal Podcast apa, Pi? Bincang Ngopi Intelektual. Bincang ngopi intelektual. Terus Jadi bincang ngopi intelektual itu kita bakalan ngebahas begitu banyak hal terkait dengan isu-isu nasional yang kita bawa pada pokok inti di daerah seperti itu. Jadi ini adalah perspektif dari kawan-kawan daerah mengenai isu-isu nasional, ya kan? Dan mungkin kawan-kawan nanti nonton kawan-kawan Bingal ini bakalan ngelihat begitu banyak wajah yang bakal masuk dalam frame, ya kan? Dalam frame Bingal Podcast karena orang-orangnya bukan ini aja, tapi bakal banyak orang gitu yang bakal kita undang. Tokoh Bisa jadi tokoh masyarakat, bisa jadi juga para politikus, para akademisi, dan para orang-orang yang cerdik pandai. Dan juga kawan-kawan patut dipahami kalau misalkan bisa jadi ada misalkan kayak abang di sebelah saya ini nggak datang, tapi digantikan dengan orang yang lain. It's all seperti itu ceritanya Bingal Podcast ini, karena konsepnya memang siapa yang bisa yang kita tag gitu. Kan? Nah, seperti itu. Jadi bisa dibilang hari ini kita rencananya mau ngebahas terkait dengan pendidikan. Pendidikan yang kayak gimana tuh? Sebenarnya umumnya sih sebenarnya yang tidak terlalu top gitu. Nah, kan takutnya bakalan nyenggol-nyenggol nih. Enggak, kali ini sih menurut aku enggak jurang. Masih apa? kategori aman. Karena pendidikan tuh penting. iya, Penting. hal kebutuhan besar. Kira-kira gengs apalah isu pendidikan yang paling krusial yang patutnya kita bahas di daerah ini? Ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan kan, ya sebenarnya itu kan hal yang penting ya kan. Nah, Fundamental. Iya, fundamental. Kalau kita bahas Bang Rapi tadi, mengutip kalau kata Perdana Menteri yang pertama, founding fathers dari Singapura, ya kan Lee Kuan Yew mengatakan bahwa education is the key of transformation. Yang mengatakan bahwa artinya pendidikan itu sebagai transformasi untuk perubahan. Nah, perubahan ya change. Perubahan itu kan tema yang sangat sentral sekarang ini. Nah, masuk kepada tema pendidikan itu yang akan kita bahas. Misalnya lebih ke anggaran 20% pendidikan tuh kemana sih larinya? Itu diatur di undang-undang. Kemudian yang kedua, gimana sih kesejahteraan dosen, kesejahteraan guru, kemudian kebijakan-kebijakan apa sih yang akan dilakukan oleh pengambil kebijakan berikutnya. Nah, tema-tema yang eksistensial itu yang akan kita bahas bersama teman-teman kali ini. Di sini ada Theo, ada Radip, dan ada Pak Rapi. Mungkin dari kau, Dip, gimana Dip? Oh iya, kita belum perkenalan ya. Jadi Tadi udah. belum perkenalan yang perorangan gitu kan. Siap. Tapi gini, kawan-kawan, aku pengen kita berkenalannya agak lain daripada yang lain nih. Ya kan, kalau orang lain kan mungkin nama, pejabatannya apa ya kan. Kalau kita kali ini fungsinya apa? Fungsi. Nah, apa sih kedudukan kita dalam Bingal Podcast atau dalam frame ini gitu kan. Siap. Dari Rapi ya? Nah, Dari aku dulu kan. dari kau dulu. Oke. Saya sendiri bisa dipanggil Rafi. Sedih. Saya ngaku agak sedih karena mungkin statusnya saya pemilik saham paling sedikit ya di sini. Maka agak. Ada urusan lu. Jadi sementara fungsi saya Sangat sentral nih. enggak Nggak, bisa. ada. Karena kita orang sederhana, hanya Itu seorang tadinya bos. Ya. praktisi yang mungkin bisa mengisi tema yang mungkin hal-hal yang masih masuk sama aku itu mungkin bakal Di mana nih join fokus? lah, gitu. Fokusnya di mana nih, Abang? Fokus ke Hukum. lebih fokusnya ke hukum bisa. Hukum, Tapi berarti- semua bidang harus harus paham. dikuasai ya, harus dikuasai. Oke. Kalau dari aku, nah kawan-kawan, nama aku Radip. Ya kan mungkin kalian ada juga yang kenal aku dari dunia rap di Pontianak. Rapper. Nyanyi ya? Kalau misalkan ditanya apa sih fungsinya aku adalah sebagai apa ya? Ya datang nengok orang-orang aku podcast, Pengamat. udah gitu, pengamat gitu. Pengamat. Tapi pada intinya fokus aku dalam diskusi kali ini, dalam setiap diskusi nantinya adalah sebagai bukan inisiator sih. Menurut aku Moderator. fungsi gue ini lebih bisa mencerahkan, mengedukasi. Ya, aku akan berusaha untuk selalu memberikan hal-hal yang objektif Viewers lah. dan untuk itu lah, untuk apa namanya,
kawan-kawan Binga Podcast. Nah, di Jody ini gimana nih perkenalan nih? Habis itu kita masuk ke Theo. Terima kasih. Enak sekali lemon tea dibuatkan sama kakak tadi. Terima kasih untuk Kita di mana nih tadi nih? kakak yang udah nyediakan tempat di e-coffee. Kalau salah tadi e-coffee di jalan apa? Karya Baru. Ya kan? Terima kasih sebelumnya. Saya di sini sih sebagai itu ya sih pembackup apa segala macam. Backup. Mana yang inti ini, mana wajahnya? Ini siapa yang menjadi wajah Binga Podcast nih? Nggak ada, sebisanya. Sebisanya ya. Lebih enak kayak gitu, Nah. fleksibel lah. Jadi kita tuh bukan struktur segitiga, Bukan, tapi nah, lingkaran. iya. Nggak ada ketua, Nggak nggak ada ada ketua, apa, lingkaran. tapi kita mengambil kebijakan kebersamaan. Siap. Itulah demokratis. Siap. Iya, dia tidak bersifat struktural ataupun hierarkis. Iya. Tetapi lebih ke Apa itu struktural datar sih, maksudnya harus ada tingkatan apa segala macam. Kita bebas ya sih siapa yang mau maju duluan. Itu ya sih dari Theo gimana? Theo, Theo. Kalau untuk Ini saya sih ahli ekonomi. nah kalau untuk saya sih drama hijrah. saya ini Theo dan mungkin saya ini kan kawan-kawan saya ini kan pakar-pakar hukum nih. Nah, Oke, nah, ada. gitu. Kami ngopi di upgrade ya kali. Nah, jadi Baju bling lah. saya ini mungkin fungsinya sini sebagai pendingin ya sih. Pendingin. Karena pasti ada perdebatan. betul. Tidak mungkin tidak ada perdebatan antara bertiga ini. Betul. Mana ya kamu nih? Setidaknya saya mampu untuk Mendinginkan suasana dan Mendinginkan menjadi suasana. penah. Ya. Nah, kalau lebih baik memang ini. Theo, apa nih bidang studinya nih? Bidang studinya. bidang studi saya sih ekonomi. Kenapa Wah. Theo lah? Kira ilmu agama. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Nanti aku lempar satu pertanyaan ya ke kawan-kawan semua. Silakan siapa yang mau nangkap pertanyaannya. Simpel sih pertanyaan aku. Udah gagal mikrofonnya biar dengar. Apa itu pendidikan? Wah, bener. Jadi, Nah, kita per definisi dulu. Kita mulai. Ini berarti masing-masing ya punya Iya, definisi perspektifnya masing-masing. Nggak harus itu. Pendidikan bagi aku tuh kayak semacam hal yang sederhana tapi complicated. Maksudnya Cuman itu. ya kalau kita belajar kan mudah. Tapi kalau kita pelajari dulu susah benar kan? Complicated dalam artian tuh ada beberapa hal. Tapi pendidikan tuh penting. Makanya aku bilang is the key of transformation tadi itu kan. Ya. Ya pendidikan tuh hal yang mudah tapi rumit bagi aku. Itu sih definisi. Definisi. Kalau dari kamu Pi, gimana Pi? Definisi Jadi pendidikan nih. menurut aku sendiri pendidikan artinya setiap orang ketika lahir itu pasti membutuhkan pendidikan. Betul. Bahkan ketika lahir dia diajarkan oleh ibu, oleh bapaknya. Nah. Untuk merangkak pun diajarkan, ya kan? Tidak mungkin dia merangkak seorang, tidak mungkin bisa berjalan seorang. Artinya kebutuhan dasar, fundamental itulah pendidikan. Setiap orang membutuhkan hal itu sehingga pemerintah khususnya harus memandang hal pendidikan ini hal yang penting. Jadi jangan dipandang remeh, jangan dipandang sebelah mata, jangan pelit terhadap seluruh komponen-komponen yang terlibat dalam pendidikan. Nah, kalau bagi aku sih itu Pendidikan tuh adalah hal yang fundamental. Karena Bahkan ketika dari lahir, sumber ya. ketika lahir pun dia sudah membutuhkan pendidikan. Betul. Karena kita tahu kan bahwasanya ada bayi itu yang belajar itu via penglihatan dia gitu kan. Ya karena memang kan bayi itu yang paling aktif pertama itu kan pendengaran dengan penglihatannya dulu. Iya. Ya, Indra. Jadi memang indranya dulu kan. Indranya dulu. dan kalau dari saya sih ya, kalau dari Theo gimana? kalau dari saya itu pendidikan semacam pondasi lah. Fondasi. Ya kan, pondasi dalam yang pasti kan Fondasi bangsa. Kan, pondasi pribadi dulu. Kepribadian dulu. Ya, karena kan memang kita perlu pendidikan, dididik. Bagaimana cara menggali ilmu, bagaimana cara beretika. Ya. Ya memang gitu kan. Etik. Nah, tapi kan memang yang dari awal kan memang seperti itu yang diajarkan gitu. Kan nggak mungkin dari pas ketika keluar langsung diajarkan Langsung yang seolah-olah sekolah gitu. ada tahap demi Tahapan. perlu pondasinya gitu. Tapi tidak langsung jadi pilpres. Berarti begini ya, bisa kita simpulkan bahwasanya pendidikan itu adalah hal yang paling simpel tapi krusial. Nah, Juga merupakan hal yang paling mendasar, ya kan? Yang dibutuhkan oleh setiap manusia. umat manusia. Dan dalam tahapannya pendidikan tuh menjadi isu yang paling penting gitu kan dalam kehidupan. Kenapa? Saat ini
saat ini yang paling penting itu memang pendidikan. Aku nggak tahu kalau misalkan ada orang yang minta hal lain di luar pendidikan, gitu kan? Karena bayangkan kau bisa akses segala macam teknologi tapi kau nggak tahu cara makainya. Tentu kau butuh pendidikan dasar untuk mengetahui gimana sih gelas ini bisa dibuat, kan gitu, baru kau bisa minum. Menurut aku sih begitu, karena itu yang paling penting. Nah, lanjut pada pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih penting? Pendidikan ke atau yang lain? Yang lainnya aku Berkaitan dengan misalkan nih kebutuhan pangan. Nah, kalau bagi aku ya, jadi kalau Gimana itu? bagi aku pendidikan itu fokusnya untuk SDM, khusus untuk SDM, sumber daya manusia. Artinya untuk memajukan sebuah negara menjadi negara besar itu perlu adanya pendidikan yang maksimal, sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan yang memberikan bagi manfaat bagi setiap, mulai dari tingkat SD dasar sampai kuliah, bahkan pendidikan tinggi. Nah, ini harus untuk memajukan suatu negara, karena SDM unggul itu ndak bisa kalau pendidikannya rendah. Nah, karena hal yang paling berharga itu adalah SDM, terutama kayak di Indonesia 280 juta lebih. Nah, apalagi anak-anak muda ini kan 50% lebih jumlahnya. Nah, sementara kalau hitungan SDA kita, kalau tidak mampu mengelola dengan secara SDM kita yang saat ini tidak mampu mengelola SDA-nya, ya sama aja bohong kan? Betul. Kita negara kaya, SDA kita kaya, SDM kita harus lebih kaya lagi. Dengan cara itu negara kita bisa menjadi adil dan makmur. Betul. Gitu. Berarti gimana? Udah visi misi ya? Gimana? Kalau saya mau sambung tuh Bisa. Bang Rapi memang kalau dari sisi ekonominya misalnya. Itu perlu. Betul. Tapi secara umum. Berarti pendidikan dulu, ekonomi dulu. Gini. Dalam ekonomi itu tuh kan ada pembangunan dan pertumbuhan. Ya. Ya. Nah, jadi yang secara umum mungkin memang yang pertama itu kan perlu ada pembangunan dulu. Yang pertama pembangunan kualitas SDM. Pembangunan manusia. Nah, pembangunan manusianya Kualitas dulu. manusia. Kualitasnya. Karena memang ya kalau misalkan tidak ada pembangunan, pertumbuhan tuh cukup sulit terjadi gitu. Betul. Jadi kalau misalkan kualitas SDM-nya udah dibangun, yang pasti harapan selanjutnya ada pertumbuhan di situ. Betul. Pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan dari secara pola pikirnya, ya kan, dari segala dan lain semacamnya. Bisnisnya segala macam. Bisa. Berarti kita bisa bilang gini enggak? Kita setuju kalau misalkan peningkatan kualitas SDM itu melalui apa? Let's say lah. Makanan yang bergizi misalnya. Gratis enggak? Itu masih Masuk. bisa, tapi menurut aku pribadi untuk kualitas pendidikan tadi Ya. nggak relevan. Tidak relevan. Sedangkan kita sadari nih, berdasarkan data BPS nih, begitu banyak gitu kan. Bahkan kita sering juga ketemui, saya yakin juga kawan-kawan Bingal pasti juga ketemu. Bahwasanya ada kawan kita yang mungkin tidak mendapatkan pendidikan tinggi, ya kan? Ada pun yang sekolah tapi tidak terdidik dengan baik. Terutama akses pembiayaan. Iya, akses pembiayaan salah satunya. Kita dengar di sosial media saat ini nih, ada kampus nyuruh atau merekomendasikan untuk pinjol bayar UKT. Itu di kampus mana? Salah satu. Aku mau nyebut nama kampusnya intinya. Tapi ada kita melihat itu di tengah-tengah Ya. kita. Fakta ya. Fakta itu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka secara pendidikan? Kurikulumnya sekarang Merdeka Belajar. Nah, ini juga. Kalau cuman tadi tuh kurikulum dari Menteri Pendidikan kita. Ini yang sangat kita sayangkan. Mengapa harus dalam 5 tahun ini udah ada 2 atau 3 kali lah berganti kurikulum. Sehingga ini mempersulitkan guru, Dosen betul tenaga terutama. pendidik kerepotan terhadap hal seperti itu. Nah, terutama beban administrasi dosen, beban administrasi Ya. guru itu bakal lebih lebih berat. Dan waktu aku juga tahu ada Jerome Pauline menyampaikan rekomendasi dia kepada kementerian. Dia bilang ya kita nggak butuh perbaikan kurikulum. Menurut aku setiap everyday kok bisa evaluasi terhadap kurikulum itu harus dilakukan. Dan salah satu yang paling penting adalah akses, dan kedua adalah pendidikan gratis. Titik. Kalau negara pengen maju, kita udah punya contoh. Salah satunya apa? Jepang. Dia tidak mencari tentara, dia tidak mencari polisi, dia tidak mencari hakim yang adil dan segala macamnya. Guru dulu, clear. guru dulu ya. Karena perbaikan SDM Jepang yang dibombardir dengan bom atomnya 20 tahun selesai, bangkit Jepang tahun 70-an. Bikin mobil Toyota, bikin ini. Sekarang pertanyaannya, kita sudah care belum dengan guru? Dengan guru honorer? Belum.
Jadi maksud kau gajinya ditingkatkan? Salah satunya itu. Yang kedua adalah akses pendidikan gratis. Dan Berarti yang pengennya kau ke depan nih, pemimpin ke depan ya. ya, Satu, pendidikan gratis. iya dijamin. Kedua, Apa itu? gaji ditingkatkan. Gaji ditingkatkan. Gaji guru Ya. khususnya, guru dan Salah satunya mungkin kau bakal bilang, berarti pajaknya naik. kalau bagi aku sih nggak relate hal itu. Gimana? Khususnya untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Ya. Gitu. Kalau bagi aku pendidikan gratis, pendidikan gratis yang kau maksud ini setingkatnya kayak mana teknisnya? Sekarang tuh masih ada gitu kan. Toh program pemerintah sekarang pendidikan gratis sampai tingkat SMA. Saya bilang Sampai tingkat SMA. ada sumbangan. Nah, ada itu. itu Nah, makanya. Itu Dana sumbangan bos tiap-tiap kita. komite tuh emang Ya, ada. Komite seperti itu. Tiap sekolah tuh. Bayangkan bagaimana kita Dan mau itu pun terapkan. beda-beda. Beda-beda. Harganya. Jadi kita Alasan- jangan terkejut kalau misalkan hari ini nih bakal ada gitu kan, atau ke depannya. Belum lagi kita tambahkan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan segala macamnya. Orang bisa punya banyak alasan untuk stop kuliah ataupun stop belajar. Macam mana tanggapan kalian berdua? Jadi artinya pendidikan gratis tuh yang kau maksud. Sampai tingkat perguruan tinggi. Iyalah, Gratis untuk gratis. S1. Iya. S2. Kenapa kita S2 gratis gak? Kita enggak, S2 enggak. Kenapa Bi? Kita ini terlalu baik dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atas 500 juta. Di Jerman pendapatan tuh siapa pun 34%. Kita untuk pendapatan 500 juta 30%. Itulah salah satu Itu salah satu menjalankan amanat konstitusi. Ya. Apa? Mencerdaskan? mencerdaskan kehidupan bangsa. Clear itu. Dan Sekarang kalau misalkan kalau, dikorbankan. kalau bagi aku semua anak yang baru lulus SMA nggak ada nih berarti nih lagi apa sistem SMPTN nggak ada lah ya kan kata kau gratis tuh. Gratis, semuanya punya akses. Jadi akses Tinggal juga. tinggal diberikan ini ya. Tinggal diperbanyak fakultas. Tinggal diperbanyak seleksi, seleksinya ditajamkan, dikuatkan. Jadi orang tuh enggak Menurut aku, gimana? kalau semua digratiskan untuk pendidikan jadi setiap orang bisa mengakses pendidikan dengan gratis. Oke, itu mencerminkan sila apa Kelima. keadilan sosial ya. Nah, cuman Dan kemanusiaan. iya, tapi itu bakal membebankan bos. Membebankan ke anggaran kita. Aku setuju. Karena Kesehatan yang ya gratis. simpel ya. Kesehatan. Kenapa kita merasa dibebankan? Karena pola pikir kita adalah bukan investasi, Bos. Tapi ketika fakir miskin, Nah. nah itu kan wajib dipelihara. Oke. Itu amanat konstitusi juga. Oke. Emang fakir miskin otaknya tidak sama dengan kita belum tentu kan? Belum tentu. Nah makanya fakir miskin yang perlu dipedulikan. Nah. Cuman akses pembiayaan yang tinggi ini, Oke. saat ini tinggi Nah. yang kita rasakan. Tahu dah itu kenapa? yang, Karena tidak tepat. nah itu yang harus kita efisiensikan. Jadi misalkan ada program nih, ya kan subjek ini jelas nih kriterianya A, B, dan C. Tapi sampai di lapangan beda nih. Ya, Nah betul. itu masalahnya. Jadi kalau aku kurang sependapat, kalau Apa? semua orang kasih akses pendidikan gratis, Nah. itu enggak ada. Jadi gimana ya? Justru bakal membebankan APBN kita. Oke, disesuaikan. Justru aku setuju kesehatan gratis. Oke, disesuaikan nih misalkan nih. Itu bisa dikelola. Betul. Bisa. Kalau pendidikan nih, maksud aku nih, kalau misalkan dia masuk pada ranah pendidikan Emang tinggi. sekarang gini, emang pendidikan SMA kita itu orang udah sampai SMA nggak bisa baca, bisa kan? Bisa, tapi berpikir, ada loh yang tidak. Pendidikan tinggi yang kayak mana? SMA juga banyak orang bisa cari apa jadi pengusaha dengan adanya Betul. UMKM. Tapi begini, angkanya, faktanya, datanya, Terus nggak banyak sekarang loh yang kayak emang gitu. tadi kok perbandingan di Jepang. Emang Jepang ini tingkat pendidikan S1-nya ada seberapa yang sepengetahuan kau datanya? Apa tuh? Data S1 di Jepang. Berapa Berapa? orang jumlahnya? Ya, angka detailnya sih nggak tahu. Tapi Perbandingan. mostly kebanyakan ketika Perbandingan mereka dengan selesai yang senior high kita, school lah. misalnya kita nih, kita perbandingan, jauh lah. Itu sih Kita pasti. punya pendudukan, kita ini punya Ya, penduduk yang begitu banyak, salah satunya. Tetapi aksesnya, kata aku bilang, orang kalau misalkan mau kuliah, dia harus menyiapkan duit sekian dulu. Jadi pikiran orang itu adalah cara dapatkan duit nih. Satu, yang kedua, ketika mereka beraktivitas dalam kampus, Kayaknya kerja. pungli bang, Kerja. pungli salah satunya. Yang kedua adalah bansos tidak tepat, tidak efektif, Wih, minim minim loh, Iya. clear itu. Cuman kalau menurut abang-abang gimana? Bang Theo, terhadap pendidikan gratis. Kalau yang dari saya tangkap tadi itu. Kau pengen nggak? Misalkan kau kuliah nih, aku nak mikirkan angka. Iya, oke. Berarti di sini dari pembahasan antara Bang Radip dengan Bang Rapi ini kan pendidikan dengan kesehatan.
Nah, maksudnya dibilang pendidikan aku gratis, aku kurang setuju. dia tak dapat dengan pendidikan gratis. Memang mungkin tidak bisa secara menyeluruh tuh gratis. Ya, kan? seluruh sampai pendidik perguruan Tapi tinggi. memang setidaknya itu dimudahkan. Nah, itu dia. Itu. Tapi tidak secara full Ya, itu gratis. full gitu, kan? Karena takutnya nanti tadi kata Bang Rapi takutnya ada yang kaya nih misalnya ikut-ikutan nggak gitu. itu terus terjadi di beban anggaran kan. Itu subsidi silang nggak sih? Itu Subsidi silang kan. Subsidi silang. Cuman ketika kita ngurus UKT itu, kita sebagai yang kaya gitu ya. Subsidi silang nih. Anggaplah aku tak kaya nih. Aku nih kan istilahnya buta ata nih terkait dengan teknologi ini kan. Harus pergi ke sini, harus foto rumahnya, harus ini, terlalu clear gitu Pak. Subsidi silangnya itu terlalu clear. Simple ya Pak sebenarnya. Simple saja. Kok misalkan mau naikkan atau mau membuatkan itu pendidikan, simple. Pendidikannya apa? Misalkan itu terlalu susah untuk gitu. Naikkan pajak orang kaya 500 juta ke atas. Dari 30% naikkan jadi 50 kan. Bisa juga. Tapi juga nih, kita harus konsekuen. Kalau misalkan pajak ditarik, dampaknya langsung dirasakan. Pasti harus. Acak kali tidak ada nih. Nah, karena sampai hari ini pengelolaan pajak negara kita ya menurut aku tidak efektif. Betul. Sehingga yang namanya korupsi itu merajalela sampai hari ini. Ya. Jadi kalau bagi aku pendidikan yang efektif dan efisien itu nggak bisa semuanya sampai perguruan tinggi itu diterapkan secara gratis. Oke. Nanti enak betul anak orang kaya. Betul. Tapi mungkin Kalau kita bicara ketidakadilan dan ketimpangan, menurut aku bukan dalam pendidikan, tapi kesehatan yang karena kesehatan juga hal yang mendasar saat ini. Nah, artinya jangan sampai orang yang pendidikan tinggi, tapi dia tidak bisa mengakses kesehatan. Jadi maksud aku kalau kesehatan yang kita gratiskan dan tidak ada kelas-kelas 1, 2, 3 tapi sama rata semua. Nah, sama rata itu semua. Baru. Jadi ketika masuk negara bakal maju. Masuk IGD nih enggak ditanya Bapak BPJS umum nih. Enggak perlu. Enggak perlu untuk langsung kesehatan. Betul. Obat sampai gratis. Itu setuju aku tuh, betul. Dan pendidik perguruan tinggi itu mesti disaring ya. Disaring. Dan khusus fakir miskin itu beasiswa. Tidak perlu sampai S2. Betul. Asal dia mampu, dia dengan ini kan, dengan kemampuan dirinya. Nah, menurut aku lebih efektif seperti itu. Negara kita punya APBN yang besar, punya SDA yang besar. Kalau pemerintahnya mampu mengelola dengan baik, itu justru bakal lebih baik negara kita. Lebih paten lah ya. Gimana nih tanggapan Jody, bos. Aku bilang jangan kita pakai session. Potong ya. Gimana? Seru tadi perdebatan antara Pak Bang Rapi dan Bang Radit. Bukan perdebatan, diskusi. Diskusi ya, seru. Balik ke prinsip yang pertama adalah bahwa pendidikan itu kan ya sedikit hal yang fundamental ya kan. Nah, kalau di compare antara kesehatan dan pendidikan itu dua-duanya hal yang paling penting ya kan. Mau aspek kesehatan maupun pendidikan itu kebutuhan primer kalau bahasa Theo tuh. Kebutuhan yang tidak bisa kebutuhan dasar setiap manusia ya kan. Nah, yang jadi masalah adalah terkait dengan policy-nya, yaitu kebijakan. Bagaimana kebijakan itu efektif atau tidak, iya kan? Efisien atau tidak. Nah, kalau bicara soal anggaran, ya kan, pendidikan itu sebenarnya anggarannya termasuk besar. Karena 20% dari pendapatan negara itu kan disubsidikan untuk pendidikan. Nah, cuman dalam 20% itu dari nasional ke tingkat bawah yang sampai ke daerah. Ada miss di situ. Iya, sampai daerah. Kan masalah LPDP, kemudian hal yang lain itu kan semua dana-dana itu kan masuk dari 20% tersebut. Nah, tadi balik ke efektif atau tidak. Sebenarnya kalau kita bilang bahwa 20% itu besar, cuman sampai ke bawah, sampai ke tingkat daerah, segala macam, itu yang terjadi yang tadi bilang tuh. Ada dugaan dana itu dikorupsi. Iya kan? Kalau misalnya transparansi anggaran itu terbuka sampai apa segala macam, tentu biaya kuliah yang sampai tidak pinjol apa segala macam itu tuh terbuka apa segala macam. Nah, biaya kuliah ini kan ditetapkan dengan aturan menteri, ya kan? Biaya kuliah misalnya berapa apa segala macam tuh. Nah, cuman kita kan ada swasta, ada yang nasional. Nah, kalau dari sisi swasta sih dia anggap bahwa pendidikan tuh memang cost
Iya, maupun betul. investasi itu. Betul. Investasi. Biaya mahal, tapi kualitas Iya. resource atau sumber daya manusia juga penting. Nah, balik ke hal yang negeri, ya kan? Nah, kalau negeri ini kalau kita lihat nih bahwa dari sumber daya manusia yang saya pikir masih belum memadai, ya kan? Kalau itu compare dengan Singapura, ya kan? Mengapa dia bisa menjadi negara maju? Karena dia investasi habis-habisan kepada pendidikan, sektor pendidikan tuh. Dia buat jurusan-jurusan yang berkaitan dengan finance, keuangan, teknologi, engineering, ekonomi segala macam. Jadi dia anggap itu sebagai investasi, bukan cost. Kalau di Indonesia tuh masih ada dianggap cost. Makanya kayak kenapa rektor-rektornya mungkin bisa beli Pajero, beli apa segala macam. Sedangkan dosen-dosen yang tingkat golongan-golongan kecil lo paling pakai motor Mio, padahal doktor apa segala macam tuh. Nah, jadi terjadi disparitas nih antara anggaran yang seharusnya 20% itu efektif untuk equal atau setara. Cuman dari segi pengawasan ini harus ada. Nah, usul saya adalah harus ada pengawasan terkait dengan anggaran yang cukup besar tersebut dari tingkat pusat ke daerah. Itu harus ada pengawasan dulu. Betul nggak dana ini nih sampai ke masyarakat. Nah, kemudian masuk ke pendidikan gratis. Nah. Kalau dari pendidikan gratis, saya rasa itu bisa jadi diskurs atau wacana, bisa diusulkan. Cuman hitung-hitungannya pajak setiap warga negara pasti besar. Cuman pajak itu kan sifatnya tuh Apa sifat dalam pajak? sifat hukum pajak tuh Self assessment. kan apa barang lupa aku aja. Aduh. Jadi yang Mandatoris. pendapatan yang makin besar, pajaknya juga besar. Iya kan gitu memang. Kemudian Coba. pendapatan yang kecil itu pajaknya makin Menyesuaikan. diminimkan. Nah, bahasanya lupa. Jadi dengan adanya pendapatan tersebut itu yang akan disubsidi ke anggaran pendidikan. Nah, dari Untuk anggaran pendidikan gratis tadi gimana? Kan Nah. investasi katanya tadi. iya, investasi. Cuman dia tidak bisa secara merata di seluruh Indonesia karena ada berapa ribu perguruan tinggi yang harus digratiskan. Kemudian kalau digratiskan siapa yang mau bayar gaji-gaji si pengajar tersebut? Iya kan? Gaji segala macam yang mengelola Tetap kampus negara. tersebut tetap negara. Tetap negara. Nah, Negara dapat duit dari mana misalnya? ya pasti dari Pajak. APBN, dari pajak. Dari pajak kan? Iya, Bagaimana pajak. cara menguatkan untuk mengalihkan pajak? Ya, Kepastiannya segala macamnya. Tinggal dibuat kebijakan untuk pemungutan pajaknya lah. Pakai 4 efektivitas hukum. Ya, apa? Iya kan? Aturannya, Lagi. ya kan? Apa namanya? SDM-nya, fasilitasnya. Ya kan? Apa gitu? Lupa aku. Pokoknya hal-hal berkaitan dengan tapi secara overall sustennya. Overall Masyarakatnya. tapi Overall secara pendidikan gratis. secara overall Nah, pendidikan itu Harus gratis. bisa bukan harus gratis, hak dasar setiap warga Si. negara Ya, betul. yang harus dipenuhi. karena aku punya contoh juga. Yo. Kalau misalnya kita bilang bahwa pendidikan gratis, sebenarnya pendidikan itu gratis sebenarnya, mau dari tingkat S1 sampai S3 bahkan gratis. Iya. Cuman yang jadi biaya itu kan biaya-biaya administrasi, biaya-biaya untuk beli toga, biaya-biaya yang hal yang tidak perlu, itu yang jadikan semacam beban bagi setiap orang yang ingin berkuliah. Itu yang harus diawasi, itu diregulasi sih, supaya pendidikan itu seminimal mungkin untuk bisa ya biaya finance itu bisa biar bisa berkurang sih. Ya istilahnya begini Pak, kita tahu orang kuliah kedokteran selalu banyak lah yang miskin. Enggak ya semua. Kalau semua tanah aku. Nah, mungkin kita ada juga nih kawan-kawan bingal nih jadi dokter gitu kan. Dari misalkan orang tuanya memang tidak berada gitu. Jadi dokter Nah, bedah. jadi dokter bedah spesialis gitu kan. Oke, ini dokter. Ada otak. Masalah? gitu. Ada otak tuh. Yang ada otak ya tapi. Oh, yang dokter ya. Nah, bayangkan anak-anak yang kuliah hukumnya. Apalagi kuliah hukum malam lah, terutama PPDK. Itu pasti dianggapnya orang kaya. Iya betul. Orang yang udah bekerja. Orang yang udah bekerja mungkin. Walaupun kenyataannya Ah. perjuangannya besar. Besar sekali gitu ah. Ya itu memang kebanyakan orang bilang kayak gitu, orang yang kuliah malam tuh banyak duitnya. Ah. Banyak duitnya gitu. Ya malah. Tapi kita juga melihat bahwasanya di tengah-tengah kita nih saat ini nih kebutuhan terhadap pendidikan tuh sangat penting sekali. Kenapa? Biar enggak gini Berarti dari pembahasan ini nih kan bahwasanya tuh pendidikan penting sekali. Tapi ada beberapa orang di luar sana tuh bagaimana tanggapan abang-abang nih yang bilang pendidikan tak perlu, ah? Ya perlu apa jadi?
Ada yang bilang kayak gitu pendidikan. Ada. Nggak penting. Yang perlu apa jadi ya? Nah, Dia rasanya mungkin ya kau kerja ya udah. Yang penting kan ngasilkan duit kau bisa hidup sejahtera gitu katanya Wah. gitu. orang Ada. bilang jadi pengusaha pun udah gak mesti kuliah tinggi-tinggi. Nah, Ada kayak bilang Betul, gitu. betul. Jadi kita 350 tahun kita dijajah ataupun upaya untuk menjajah kita di Indonesia nih itu gara-gara kita tidak terdidik, kulik. Jangan jadi negara kulik. Jadilah negara yang punya pendidikan. Kok bisa? Semua orang basically. Cuman- Itu harapan kita kan. Cuman aku potong sedikit Punya akses gitu, Pak. dari segi tadi Teo apa segala macam itu. Memang betul, pendidikan itu memang penting. Kalau bisa menurut aku ya dengan adanya pendidikan negara itu bisa jadi negara maju tuh. Karena aku lagi suka baca-baca tentang Singapura, riset segala macam, dia bisa jadi negara maju, pendapatan tinggi karena pendidikan, sumber daya manusia tuh. Bayangkan dia tidak ada sumber daya alam, dia ekspor Iya, AI ada. apa segala macam. Tapi dengan adanya sumber daya manusia yang cerdas, dengan dikuliahkan ke bahkan dia kuliahkan anaknya ke luar negeri dengan di pemerintah kasih dalam Betul. kau kuliah di luar negeri Betul. gratis nih untuk kau. Nah seharusnya kita adopsi kebijakan polisi itu di Berarti ini Indonesia kelihatan luar negeri gitu. dengan gratis. Dengan Cuman gratis. yang jadi masalah adalah tes tersebut tuh itu Nah. yang Yang susah nih. secara teknis tuh itu yang seharusnya kita Jadi harus dipermudah. Harus dipermudah. misalnya Kan enggak. kayak kita mau kuliah kedokteran ya dipermudah misalnya kayak itu. Memang Administrasinya ya. jangan disamaratakan semua tuh. Kalau mau tes ini harus sama semua. Enggak, jadi gini. Masa mau tes kedokteran bahas tentang TWK kan nggak worth it. Maksud aku dah lah kalau kau mau kedokteran ya kau belajar tentang anatomi, kau tentang belajar jangan kau Kan bahas kebijakannya TWK. ada spesifik nanti. Nah itulah maksud Itu saya. oke, saya mungkin kita bahas LPDP. LPDP ini kan untuk kuliah di luar negeri. Dan sudah bisa di luar LPDP negeri. itu yang kita rasakan sekarang. Nanti nih, udah ada yang pernah ikut tes LPDP nggak? Udah. Hah? Udah. Tapi udah sampai sampai Tapi kalau kita pahami betul-betul, Nah. kok orang-orang dalam ordal di sneaker ya yang Nah. bisa masuk, yang bisa tembus, kan gitu. Ah. Nah, kan ini jadi suatu pertanyaan. Nah. Kenapa proses penyaringannya kayak gimana? Ya makanya tadi Transparan dah. berarti gini ya. LPDP itu ada, gratis kan? Itu Betul, betul. dibiayai negara kan? Betul. Artinya Full. negara udah baik dengan masyarakat Nah. ini yang mau kuliah luar negeri. Nah, artinya Warga negara ada. keluarga. Cuman Bukan. saya usul kalau Penyaring. masuk ke LPDP tadi itu seharusnya kayak yang orang-orang dari daerah kayak dari Sanggau, dari Iya. Papua, dari Maluku. Iya, apa sih? dikasih kesempatan. Tapi Mereka ada dong. anak-anak petani di sana itu yang seharusnya disaring oleh pemerintah. Sosialisasinya juga kurang. Administrasinya. Jadi keadilan distribusi itu yang harus dipahami oleh pemerintah. Jadi keadilan tuh bersifat distributif. Mereka yang punya kemampuan tapi secara legalitas tuh dia tidak ada. Jadi keadilan distributif tuh bisa didistribusikan ke setiap mereka yang punya kemampuan. Berarti begini kan, ini kebetulan udah mau habis. Begini, artinya kita ini sebenarnya setuju gitu kan. Ya. Tapi pada poinnya, Tidak. kenapa negara ini tidak bisa? Gara-gara banyak KKN. Kalau misalkan KKN-nya udah clear, nah aku yakin. Kalau KKN di perguruan tinggi contoh kayak mana biasa? Contoh konkret Kita KKN tengok di perguruan tinggi. TikTok sebenarnya. Hah? Di TikTok tuh banyak sekali. Apa tuh? Pungli salah satunya. Pungli. Ada beberapa hal di TikTok tuh yang aku nggak tahu itu Pungli universitas mana. dari Jadi dia dapat beasiswa. Hah? Dia dapat beasiswa nih, orang perorangan nih. Itu FYP loh, to be honest. Mahal FIP. FYP loh. Nah, apa namanya? Dia dipinta sama pihak kampus. Ya jangan pakai terminologi yang FYP for your, For your- enggak tahu aku. Pokoknya FYP TikTok for gitu. your back. For your facts. Nah, kalau nepotismenya gimana? Nepotismenya dalam Nepotisme apa nih? perguruan tinggi. Iya kalau misalkan Contoh kau, konkret lah. misalkan kau kenal sama orang dalam, kau mudah masuk. Mudah. Alo jalan nyaman. Nama gak Wakanda nomor? Wakanda nomor. Nama gak negeri Wakanda? Negeri Wakanda. Aku nggak tahu lah ya itu. Dia cuman, Indonesia apa gitu, tapi pada intinya, pada posisinya, intinya KKN berantas dulu. Jangankan cuman pendidikan, kesehatan dan yang lain-lainnya bakalan hilang. Karena apa? Korupsi hilang, kolusi dan nepotisme itu hilang. Kita akan memberikan yang namanya kepastian, Hukum. keadilan, dan Kesejahteraan. kemanfaatan.
kemanfaatan, kesejahteraan juga. Kesejahteraan bakal menghasilkan hasil daripada tujuan semuanya. akhirnya kesejahteraan. Kesejahteraan. Jadi demikian kawan-kawan ceritanya. Aku pengen dengar pendapat kalian semuanya di komentar. Jangan lupa komen di bawah ini bisa juga komen ataupun share apa nih yang pengen diceritakan, apa nih yang pengen diobrolkan. Kita di sini Bingal Podcast membuka ruang kepada kawan-kawan terutama yang di Pontianak. Ya kan, apa nih selanjutnya nih kita bahas? Nah, kasih saran lah. Kasih untuk saran. tema selanjutnya. Betul. Coba. Kasih saran yang kritis. Nah, Kritis kan itu terkait kaum berbagai intelektual. hal gitu. Jadi pada intinya tadi kesimpulannya udah clear. Ada yang mau ditambahkan lagi? Kira-kira Aku kawan-kawan? mau tambahkan Wih. dua poin ya, bahwa aku setuju Catatan kaki ya? usulan footnote ya kan, catatan kaki bahwa ya kalau diskors atau wacana kebijakan pendidikan gratis itu diimplementasikan itu sangat baik tuh. Betul. Apalagi dari tingkat S1, S2, S3. Karena dengan adanya pendidikan gratis, maka sumber daya manusianya juga mungkin Dan harus tepat tuh. bisa Harus tepat sasaran. Dan kayak bansos. bisa profesional. Kemudian yang kedua tentang anggaran pendidikan. Budgeting. Kalau bisa itu dia harus tepat, ya budgeting itu harus tepat sasaran. Dan kalau bisa anggaran itu ditambah, cuman harus diawasi, dibikin suatu audit badan untuk mengaudit bahwa anggaran yang besar ini harus diawasi sehingga efektif untuk penerima subsidi Efektivitas pendidikan hukum. gratis ya dari segi segala macam tadi. Nah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir lah. Dua tadi katanya. dua. Oke, terakhir. Dengan tempo masalah yang singkat-singkatnya. masalah teknis administrasi Nah. yang tidak pada Jangan tempatnya dipakai gitu itu apa ya, ditiadakan lah. Besar ya, dengan lebih pendidikan. lebih ke apa ya, lebih ke bidangnya sih ya. Kalau mau masuk kedokteran harus Belajarnya sesuainya. Udah. Kalau Jangan. mau jadi jaksa, Belajar hukum. belajar hukum bukan TPK gitu. Jangan lah belajar ngitung itu ya sih. Ada itu gimana? Kalau dari saya sih, untuk secara keseluruhannya yang pasti kalau ada yang mau komen dan yang lain semacamnya dipersilahkan. Yang pasti kalau mau kritik silakan. Jaga Yang santun penting nggak? kalau Dan ini- etika. Oh, kami Boleh. orang-orang yang siap dikritik. Kami siap. Kritik kok. Bang Siap. Roy Kami yang kita kritik. membuka ruang sebebas-bebasnya. Itu negeri demokrasi. Itulah negeri demokrasi. Bebas. Dan yang paling penting adalah kita ingin melakukan perubahan itu ya sih. Iya, silakan.